Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Di pembelajaran 4, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 116 sampai dengan 112. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain tapi sesuai dengan judulnya ya, yang sedang adik-adik buka. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik kan kelas 5 ya, boleh pilih kelas 5, klik biru-birunya atau linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas yang adik-adik pilih. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti klik yang ini. Nah, nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya, daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan ya halamannya. Jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada Lani yang sedang menonton televisi acara mungkin pertunjukan daerah ya adik-adik. Coba kita baca dulu. Pulang sekolah ini sebetulnya Lani ya adik-adik ya. Lani menonton televisi. Lani melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lani terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lani membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lani ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Nah, kita kan sudah tahu ya adik-adik macam-macam jenis pantun, termasuk jenis pantun apakah yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan. Coba adik-adik mencari informasi dulu dari berbagai sumber literatur, bisa melalui buku bacaan, majalah, surat kabar, ataupun juga melalui internet. Tuliskan di bawah sini untuk dinilai Bapak Ibu Guru ya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun sukacita. Alasannya adalah karena pantun tersebut menggambarkan kegembiraan baik dari pembaca maupun pendengarnya. Di benak Lina kemudian muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Lina teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, yuk kita membaca adik-adik. Nah, ini adik-adik bisa baca dahulu dalam hati atau bisa di-pause dulu videonya atau dari buku adik-adik ya. Ini yang halaman pertama. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya masih ada lanjutannya. Nah, berikutnya kita akan membuat kesimpulan dari bacaan tadi ya. Yang sudah Kak Rina tuliskan di sebelah kanan. Kesimpulannya adalah interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya yang lain, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Itu kesimpulannya ya. Itulah pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang adik-adik. Benarkah terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lain dalam upaya pembangunan ekonomi? Coba kita lakukan kegiatan berikut ini ya. Nah, ini kita akan mengamati bagi kelas menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama bertugas melakukan pengamatan terhadap upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai. Kalau kelompok kedua di daerah pegunungan. Pengamatannya bisa dilakukan melalui berbagai gambar yang diperoleh dari berbagai sumber, juga bisa melalui televisi, radio, ataupun dari internet.
Selain itu, setiap kelompok boleh bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Setiap kelompok juga boleh mengamati secara langsung upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai maupun pegunungan sesuai kelompoknya tadi. Nanti dituliskan di tabel berikut ya. Nah, Karina sudah contohkan yang daerah pantai. Yang pertama adalah melestarikan terumbu karang, yang kedua melestarikan hutan bakau, yang ketiga melakukan modernisasi peralatan penangkapan ikan, yang kelima membangun tempat pengolahan ikan dan membangun sarana pariwisata pantai. Lalu di daerah pegunungan, yang pertama membangun bendungan dan waduk, yang kedua melakukan peremajaan tanaman, perkebunan, melestarikan hutan pegunungan, yang keempat memperbaiki jalan di daerah pegunungan, dan yang terakhir membangun sarana wisata pegunungan. Nah, interaksi antar manusia pasti selalu terjadi adik-adik ya. Dalam keluarga kecil pun sering terjadi. Sebagai contoh misalnya ketika Lina menonton televisi, tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Ibu Lina akan berbelanja untuk persiapan pertemuan warga RT 1 nanti malam di rumahnya. Lina pun siap menjaga adiknya. Ibu Lina sudah sampai di rumah. Ibu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 1 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua warga RT 1 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Nah, keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengikat semua warga ya. Dan orang-orang yang ada di lingkungan setempat artinya semua warga mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Nah, dalam uraian tersebut, kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab, apa perbedaan ketiga kata tersebut. Nah, kita akan membaca dulu dari bacaan ini ya adik-adik ya. Silakan adik-adik baca dalam hati dari buku atau dari sini bisa di-pause dulu videonya. Ya, kemudian kita ke halaman berikutnya. Oke, sudah selesai ya membacanya. Sekarang kita ke Ayo Menulis. Kamu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban, bahkan perbedaan di antara keduanya. Nah, adik-adik tahu nggak hak dan kewajiban adik-adik terhadap kesehatan di lingkungan adik-adik sendiri? Apakah kamu memiliki kewajiban menciptakan lingkungan sehat di sekitar tempat tinggalmu? Lalu apa kewajibanmu dari yang tadi ya? Apa hakmu terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalmu? Apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Tuliskan di kolom berikut ya. Nah, Karina sudah tuliskan di sebelah kanan. Kewajiban kita terhadap lingkungan sehat. Yang pertama membersihkan lingkungan dari sampah. Jadi sampah yang berserakan harus dibersihkan ya supaya lingkungan menjadi sehat. Lalu melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya, jadi menanam pohon-pohon di hutan ya untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah ditebang atau yang sudah tumbang dan lain sebagainya. Dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali dapat memperbaiki lapisan ozon. Lapisan ozon itu yang ada di atas langit-langit ya adik-adik ya. Di atas langit itu ada semacam lapisan yang paling luar ya, yang melindungi apa? Yang melindungi kita ya, yang berada di bumi. Ya, jadi ozon ini sudah mulai menipis karena pencemaran udara atau polusi adik-adik. Ya. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, ini kalau dirasa terlalu banyak, boleh adik-adik satu poin nomor ini dituliskan sampai titik saja, ya, karena ini ada penjelasannya juga, ya. Dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan, kita bisa mengurangi pencemaran udara. Yang keempat, memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Ya, buatlah gedung dengan pendekatan lingkungan. Nah, penjelasannya. Gedung yang dibangun dengan pendekatan lingkungan disebut gedung hijau. Gedung itu biasanya menggunakan kaca sebagai tembok dan saat siang hari menggunakan matahari sebagai lampu. Lalu yang kelima, mengurangi penyebab polusi dapat dilakukan kita sampai di mana tadi ya adik-adik?
Nah, ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah sebuah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Contohnya air, angin, dan panas matahari. Lalu yang terakhir, memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman bunga atau tanaman hijau. Ya, penjelasannya nih. Tanaman hijau adalah tanaman yang sangat penting untuk membantu manusia mendapatkan oksigen yang baik. Dengan oksigen yang cukup, masyarakat akan bisa menjalankan kehidupan dan kegiatannya lebih baik dan nyaman. Kemudian berikutnya, ya, setelah semua kewajiban kita dipenuhi, maka kita dapat memperoleh hak kita. Ya, hak kita yaitu menikmati lingkungan segar. Nah, ini penjelasannya. Jadi adik-adik boleh isi yang ini ya, kalau tidak mau dengan penjelasan tapi disesuaikan dengan permintaan Bapak Ibu guru ya. Dengan lingkungan yang segar, hidup kita menjadi sehat dan nyaman adik-adik. Ya, dengan hidup yang sehat dan nyaman, semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Belajar, berinteraksi dengan dengan dunia sekitar adik-adik ya. Udara untuk keperluan pernafasan ya, karena tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan udara. Lalu memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan sawah, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Lalu memperoleh apa yang kita butuhkan, ya, tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati. Dan juga tumbuhan dan hewan dapat dijadikan sebagai sumber tenaga dan juga kesenangan seperti hewan peliharaan. Kemudian memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Misalnya tempat tinggal, gedung pemerintah, tempat olahraga, dan pertokoan. Pemanfaatan lahan tersebut tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ya. Lalu bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang bebas dari pencemaran. Dengan lingkungan yang sehat, penghuni lingkungan juga sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar. Ya, kemudian berikutnya pengaruh lingkungan terhadap kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya, antara lain pencemaran udara disebabkan oleh asap, zat kimia, bau tidak sedap. Kemudian bahan makanan yang sudah tercemar oleh bahan pestisida dapat mengganggu kerja jantung, ya. Kemudian pembuluh darah dapat tersumbat. Nah, kemudian di bagian renungan, kamu sebagai warga masyarakat tentunya sudah memahami hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab yang harus kamu emban ya. Kamu pun tentu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kamu renungkan dan tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab adik-adik sebagai masyarakat ya. Dan juga tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang sudah kamu kerjakan di sini ya. Karina contohkan, hak sebagai warga masyarakat yaitu hak untuk hidup sejahtera, hak atas pekerjaan, dan hak untuk hidup layak. Ya. Nah, ini hak sebagai warga masyarakat. Nah, lalu kewajiban sebagai masyarakat yaitu mematuhi aturan yang ada. Kemudian tanggung jawab sebagai masyarakat menjalankan tugas atau kewajiban dengan baik yang benar. Nah, kalau dari sisi adik-adik, apakah yang sudah adik-adik lakukan sebagai warga masyarakat dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab disesuaikan dengan aturan ini ya. Misalnya, adik-adik haknya adalah belajar dengan baik ya. Misalnya, berarti untuk menunjang hal tersebut, adik-adik diberikan hak untuk mendapatkan tas yang kondisinya baik ya, tidak harus selalu mahal, tapi yang bagus, baik bisa digunakan. Kemudian buku tulis, pulpen, dan lain sebagainya. Lalu kewajiban adik-adik berarti apa? Belajar yang baik ya. Atau sebagai warga masyarakat berarti adik-adik ikut dalam kegiatan pembersihan lingkungan ya. Kemudian tanggung jawabnya berarti menjaga lingkungan ya. Kemudian untuk kerjasama dengan orang tua, ini ada melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Coba adik-adik tanyakan kepada orang tua tentang pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain itu, tanyakan akibat yang terjadi jika warga masyarakat tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita yang pertama, pentingnya. Pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab
sebagai warga masyarakat, yaitu terciptanya kenyamanan, keamanan, dan dari semua warga masyarakat. Nah, akibatnya adalah tentunya kebalikan dari ini ya. Kalau misalnya kita tidak ada kesadaran dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, berarti dapat terjadi perpecahan, ya, dan tidak ada persatuan. Ya, boleh nanti adik-adik tambahkan lagi ya, sesuai diskusi ayah dan ibu. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!